Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang nyaris terdengar hanya suara bapak-bapak, ibu-ibunya tidak nyaris terdengar. Bu, jawab ngapa yang kompak? Ya, yang kompak ya, ibu-ibu yang ngalahin suara bapak-bapak. Insya Allah mudah-mudahan yang jawab salamnya kompak, ibu-ibu hutangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan afdhalasy syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah al-baqiyatul ayah ma'nahullahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man la yashqaril qalil la yashkuril kasir. Wa qala aydan man la yashkurin nas la yashkurillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadirin jamaah salat sunat tarawih Masjid Jami' Nurul Huda, fa insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala segenap dewan kemakmuran Masjid Jami' Nurul Huda. Semoga hidup dan kehidupnya Allah makmurkan, amin. Yang selalu istiqomah menghidupkan kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan di Masjid Nurul Huda ini Allah makmurkan, amin. Kantongnya subur, rezekinya makmur, dosa salah dilebur, yang penting lisan kudu jujur. Insya Allah semoga kelak masuk surganya Allah yang maha luhur lagi maha ghafur. Yang penting jangan takabur, sama saudara harus akur. Insya Allah terhindar dari siksa kubur, amin ya robbal. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah yang maha luhur lagi maha ghafur, Allah yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang kasih sayangnya tiada terbilang penuh dengan belayan sayang. Salawat teriring salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajarannya, tentunya kita semua yang mengharapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Fa insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma, amin Allahumma amin. Dah 5 menit lagi, tenang ya, ekspres saja, nggak usah lama-lama, yang penting masuk. Alhamdulillah saya diamanatkan untuk menyampaikan kultum tarawih ini terkait temanya adalah syukur dan sabar. Antara syukur dan sabar merupakan satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Setuju Ibu? Setuju Bapak? Hidup dan kehidupan yang kita jalani hidup di dunia ini antara syukur dan pasti antara sabar. Dikasih kenikmatan, alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah. Sekalipun buka puasanya sama kolak doang, alhamdulillah, tuh syukur. Diuji dengan penyakit, bahkan kehilangan nyawa, maka kudu harus sabar. Jangan pernah hilang antara syukur dan sabar ini dalam jiwa kita. Bagaimana kita mencapai derajat orang yang bersyukur?
Kalau bahasa Indonesianya secara bahasa itu syukur itu kan terima kasih, betul? Kita lihat ciri-ciri orang bersyukur bagaimana. Yang pertama, man la yashkuril qalil la yashkuril kasir. Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri, tidak pandai berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan, yang nikmat itu sekecil-kecilnya, sedikitnya, maka dia tidak akan pandai mensyukuri nikmat Allah yang besar. Bagaimana mungkin Allah memberikan nikmat yang besar kepadanya, dikasih sedikit dia tidak pandai bersyukur, dikasih kecil dia tidak pandai bersyukur. Maka syukurilah apa yang ada. Yang enggak ada ya udah nanti juga datang dengan sendirinya kalau kita pandai mensyukuri yang ada. Alhamdulillah Pak, bersyukur punya bini satu. Ya Pak, syukuri aja bini satu. Kalau Bapak udah bersyukur bini satu nanti ditambah cemberutnya. Bu, terima saja yang diberikan oleh suami, sekecil apapun gaji yang didapat. Alhamdulillah, hari gini Pak masih 20.000 Pak, udah syukurin aja, jangan banyak komentar. Toh kita hanya bisa berusaha, Allah urusan rezeki Allah yang menentukan, betul? Bapaknya anak-anak udah berusaha, dapatnya sehari ngajak 20.000, alhamdulillah. Artinya apa? Kalau ibu pandai bersyukur nikmat yang kecil, yang sedikit, maka pastinya Allah akan datangkan nikmat dari segala penjuru, yang nikmat itu tidak pernah disangka-sangka, yang nikmat itu tidak pernah kita duga-duga. Kalau kita pandai bersyukur, yang pertama mensyukuri nikmat yang kecil, yang sedikit. Setuju? Insya mudah-mudahan kita termasuk hamba orang bersyukur, Allah datangkan nikmat yang besar jikalau kita memang pandai mensyukuri nikmat Allah yang terkecil. Yang kedua, ciri orang yang bersyukur, man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sungguh ia tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bengong? Bu, Pak, hablum minan nas harus dijaga. Jangan hanya rajin ibadah ke masjid, ngajinya rajin, tadarusnya lancar, khatam berkali-kali sama tetangga, naudzubillah, beli duren dia umpetin, kulitnya dibuang di depan pintunya. Mampus loh, baunya doang tuh. Ya Allah ya Rabb. Sudah diberikan informasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim daifahu au jaru. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah, hormatilah tamunya. Wa fi riwayatin, dan dalam salah satu riwayat, hormatilah tetangganya. Ini adalah hubungan antar manusia. Selain kita belajar agama, hebat agamanya, tapi kemanusiaannya kadang kita lupa sesama manusia, saling gontok-gontokan. Ini lagi puasa, gunjing-gunjingan, buka ayat, buka-bukaan. Waduh, naudzubillah min. Insya Allah di sini mah kagak ada yang begitu. Amin. Gak ada. Saya yakin kok. Orang lagi ibadah sholat taraweh, nggak tahu kalau udah pulang. Bu, Pak, ayo, kalau kita ciri orang yang pandai bersyukur kepada Allah, ketika hablum minannasnya, sesama manusia, hubungan sesama manusia itu dijaga.
saling tolong menolong dalam hal kebaikan, ketakwaan, dan kesabaran. Nah, yang kedua saya akan bahas sabar. Udah bersyukur, alhamdulillah dikasih sedikit, insya Allah Allah akan kasih rezeki yang banyak. Alhamdulillah dia tidak lupa sama manusia, dia jaga hubungan sesamanya, saling menolong. Itu ciri orang yang bersyukur. Setelah bersyukur, jangan lupa ada kata sabar. Setiap mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan harus dipenuhi dengan jiwa yang sabar. Kadangkala manusia terlepas dari kata-katanya, terlepas dari lisannya, sabar gua udah ada batasnya, udah nggak bisa ditahan. Padahal Allah memberikan pahala sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahalanya bagi orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Namun manusia itu sendiri yang membatasinya. Orang yang hebat, orang yang kuat, bukan mereka yang memiliki kekayaan yang berlimpah, bukan mereka yang memiliki jabatan yang tinggi, bukan mereka yang memiliki kekuatan Superman. Namun mereka orang yang hebat dan kuat, mereka yang mampu menahan hawa nafsunya, sabar atas setiap ujian yang Allah berikan. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Sudah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan pasti kalimatnya di sini Allah memakai nun taukid atau tasdid musaddadah syiddah. Pasti akan aku uji hamba-hambaku dari sedikit. Ya, ini ada sedikit, baru sedikit diuji oleh Allah. Dari rasa takut, takut jatuh miskin, takut jabatannya lengser, takut macam-macam ini dan itu. Ujian juga sedikit rasa lapar. Ada PHK, pengangguran di mana-mana, pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Dapur kagak ngebul, diuji ekonominya. Sedikit kelaparan, baru sedikit, udah banyak keluhnya. Maka kalau tidak disertai dengan kesabaran akan terjerumus. Maka dari itu Allah memerintahkan, wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Mereka yang ketika ditimpa musibah, ujian oleh Allah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyerahkan kepada Allah, sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Maka yakinilah, kalau seseorang hidupnya bergantung hanya kepada Allah, diuji badai menerpa, sekalipun kelaparan, sekalipun diuji dengan kemiskinan dan lain sebagainya yang tidak mengenyangkan hati, dia pasti akan menikmatinya. Kenapa? Dia yakin Allah menyertainya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bu, ngadepin suami yang keras kepala harus kudu emosinya tinggi, dikit-dikit marah, baperan tuh suami. Harus kudu sabar. Kagak sabar pecah rumah tangga, cerai habis dah. Bapak harus sabar ngadepin istri yang komentar mulu, mulutnya kagak habis-habis sampai ngomong berbusa tuh mulut. Sabar. Kalau istri lagi jadi api, suami harus jadi air, betul? Kalau suami lagi jadi api, berapi-api, istri harus jadi air, mampu menyejukkan, enak.
harus semuanya itu disertai dengan kesabaran. Banyak sekali berbicara sabar, namun karena waktu yang membatasi, maksud hati ingin memeluk gunung, namun apa daya, tangan tak sampai karena gunungnya di rumah. Ya udah, nanti aja meluknya di rumah. Terima kasih dan mohon maaf. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah fatun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.